Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Bapak Oto Prasadi SPI MSI selaku dosen mata kuliah kami yaitu Toksikologi Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Ini dia profil. Dan yang kedua, saya ucapkan juga tetap stay di rumah saja dengan cara kita untuk memerangi pandemi COVID-19. Dan di video ini saya akan membahas tentang pembahasan tentang toksikologi lingkungan, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa dalam tugas ujian tengah semester mata kuliah toksikologi lingkungan. Jadi untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pembahasan materi kali ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi tentang toksikologi lingkungan. Jadi kita nanti akan belajar tentang pengertiannya, kemudian senobiotiknya, gitu ya. Yang pertama kita akan ke pengertian. Jadi apa sih yang disebut dengan ekotoksikologi atau toksikologi lingkungan? Yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari mengenai efek toksik atau racun yang disebabkan oleh polutan alami dan sintetik pada makhluk hidup dan lingkungan. Nah, dari keberadaan polutan ini, maka akan merubah suatu tatanan alamiah dari lapisan ekosistem dan menyebabkan perubahan yang struktural sebagai respon dari gangguan yang diberikan dari si polutan tadi. Kemudian perubahan ini diawali pada tingkat organisme dengan adanya disfungsi organ yang akan berakibat pada kematian. Nah, maupun pada perubahan perilakunya. Perubahan-perubahan itu kemudian berpengaruh di tingkat populasi, komunitas, dan ekosistem. Kemudian, apa hubungan ekotoksikologi dengan senobiotik? Jadi, kita harus memahami dulu tentang pengertian senobiotik. Apa sih yang disebut dengan senobiotik? Bahwa senobiotik adalah senyawa asing yang berperan dalam kontaminasi atau sebagai polutan dalam lingkungan dan organismenya. Nah, senobiotik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu senobiotik alami dan senobiotik sintetis atau sintetik. Yang pertama kita akan masuk ke senobiotik alami. Jadi apa sih senobiotik alami itu? Yaitu senobiotik yang berasal dari alamiah atau aktivitas alamiah yang terjadi di lingkungan seperti gunung berapi, blooming alga, dan tsunami. Yang pertama kita akan masuk ke gunung berapi. Mengapa gunung berapi bisa menjadi senobiotik alami? Oke, ini adalah gambaran dari gunung berapi yang meletus. Nah, dari letusan-letusan ini akan mengeluarkan padatan-padatan, cairan, maupun gas panas yang menyebabkan kematian pada suatu organisme. Dan hal ini juga akan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan perairan. Nah, penurunan kualitas perairan ini terjadi karena adanya peningkatan nilai TSS dan kekeruhan air akibat masuk dan tersuspensinya partikel-partikel yang keluar dari letusan gunung berapi di dalam suatu perairan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah blooming alga. Jadi ini adalah gambar dari perairan yang terkontaminasi oleh blooming alga atau ganggang. Di mana blooming alga adalah peristiwa di mana alga atau ganggang menutupi suatu perairan akibat terjadi peningkatan kesuburan unsur nitrogen dan fosfor. Nah, dari blooming alga ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan menyebabkan kematian pada organisme perairan sehingga kadar BOD dan bahan toksik seperti H2S, NH3, dan CH4 di perairan akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah senobiotik alami yaitu tsunami. Nah, tsunami di sini adalah contoh gambaran tsunami
di mana tsunami merupakan gelombang laut yang berskala besar, baik dari ketinggiannya, kecepatan, maupun kekuatan yang dibawanya. Karena itu, tsunami mampu menimbulkan kematian dari berbagai organisme, di mana pembusukan dari organisme tersebut akan menurunkan kualitas air tanah akibat peningkatan kadar BOD dan bakteri patogen. Selain itu, tsunami dapat menjadi penyebab penurunan kualitas perairan, khususnya perairan darat. Ini sebagai akibat adanya kontaminasi air garam dan material hitam yang dibawa oleh gelombang tsunami tersebut. Nah, jadi itu tadi 3 contoh yang bisa saya contohkan dalam xenobiotik alami. Kemudian kita akan menuju ke pembahasan xenobiotik sintetik. Jadi apa yang disebut dengan xenobiotik sintetis? Xenobiotik sintetis adalah zat kimia atau polutan sintetis yang biasanya berasal dari limbah-limbah perindustrian. Nah, limbah-limbah perindustrian itu pasti mempunyai atau berasal dari bahan-bahan zat kimia yang mengandung logam berat, cyanida, atau mungkin PCBs. Nah, logam berat ini secara alamiah memang terdapat pada lingkungan. Namun, peningkatan konsentrasi logam berat di lingkungan akan mengganggu kestabilan ekosistem serta berbahaya bagi kehidupan organisme. Karena logam bersifat sangat-sangat toksik serta non-biodegradable atau tidak dapat diuraikan. Sehingga hal ini menimbulkan logam berat sangat mudah terakumulasi oleh organisme dan lingkungan. Kemudian bagaimana proses akumulasi logam berat dalam tubuh? Yang pertama, logam berat akan diikat dari pengikatan logam berat oleh protein dalam tubuh yang akan menyebabkan biotransformasi. Nah, biotransformasi ini akan mengakibatkan gangguan fungsi organ sehingga akan timbul kerusakan-kerusakan organ dan penyakit seperti kanker dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis logam berat. Di sini banyak logam berat yang digunakan oleh industri-industri sebagai senyawa tambahan untuk mendukung bahan industri tersebut. Misalnya merkuri, kadmium, perak, nikel, timbal, arsen, kromium, timah, seng, tembaga, dan selenium. Kemudian dari jenis-jenis logam ini memiliki urutan dari sifat ketoksikan atau sifat yang paling racun, dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, yaitu Hg2+, Cd2+, Ag+, Ni2+, Pb2+, As2+, Cr2+, Sn2+, dan Zn2+. Jadi urutan ini berdasarkan ketoksikan yang paling tinggi dari Hg dan ke yang paling rendah, yaitu paling rendah Zn. Kemudian bagaimana dampak logam berat pada ekosistem? Logam berat pada lingkungan dengan jumlah kapasitas di atas normal, maka akan berperan dalam penurunan kualitas air sehingga menyebabkan gangguan pada kestabilan ekosistem perairan. Nah, logam berat menyebabkan bahaya bagi kehidupan organisme, khususnya organisme perairan, karena sifatnya yang sangat toksik dan dapat terakumulasi di dalam tubuh organisme yang terpapar. Kemudian dari akumulasi pada tubuh organisme di perairan tersebut, maka dapat dikonsumsi oleh manusia yang menimbulkan berbagai masalah kesehatan pada manusia. Nah, masalah kesehatan tersebut diawali dengan terjadinya disfungsi pada organ tubuh manusia dari akumulasi logam berat. Nah, sekarang kita akan menuju ke pembahasan tentang deskripsi dari logam-logam berat yang digunakan oleh kebanyakan industri di seluruh dunia. Yang pertama adalah merkuri atau Hg. Merkuri dapat berikatan dengan karbon membentuk senyawa organomerkuri atau metil merkuri yang mudah menembus dinding sel serta bersifat sangat toksik. Merkuri ini biasa digunakan dalam pertambangan emas karena sifatnya dapat melarutkan logam lain dan membentuk logam paduan atau alloy.
Jadi merkuri ini memiliki banyak fungsi sehingga banyak digunakan di dalam jenis industri. Nah, dari situ maka banyak limbah-limbah yang timbul dari merkuri ini sehingga menurunkan kualitas perairan di lingkungan. Kemudian selain itu juga dari keberadaan si merkuri ini maka akan mengganggu kesehatan pada manusia serta dapat juga menyebabkan kematian serta akumulasi dengan kadar tinggi pada organisme dan sedimen perairan. Berikutnya adalah kadmium atau CD, di mana kadmium dalam bentuk CD2 dapat diserap secara langsung oleh organisme perairan. Jadi, organisme perairan ini sangat mudah untuk menyerap kadmium. Nah, pada air laut, kadmium berbentuk senyawa klorida atau CdCl2. Dan di dalam air tawar berbentuk senyawa karbonat atau CdCO3. Penurunan salinitas atau kadar garam akan meningkatkan kadar CD bebas. Nah, jadi dari sini dari kadmium ini sangat mudah masuk ke perairan dan organisme yang di dalam perairan ini sangat mudah untuk mengikat logam kadmium. Kemudian perak atau Ag. Perak berbentuk AgNO3 dan Agi+ dalam perairan. Nah, selain perak juga ada nikel. Nikel berbentuk Ni2 yaitu NiH2O 6 kali plus 2 yang berwarna hijau. Dan ada juga arsen berbentuk As5 atau arsenat yaitu AsO4 3- dan As3 yaitu arsenit atau AsO3 3-. Kemudian selanjutnya ada timbal atau Pb. Nah, timbal atau Pb ini banyak sekali kita temukan di berbagai industri, bahkan hampir setiap industri yang sifatnya pertambangan atau yang mengolah fuel oil itu menggunakan logam Pb dalam industrinya. Jadi timbal Pb ini berbentuk Pb1, Pb2, dan Pb4 bereaksi dengan Cl-. Nah, dari situ akan membentuk PbCl2. Dalam perairan dengan ion Cl- yang banyak akan berbentuk ion kompleks yaitu PbCl4 2-. Nah, dalam tubuh Pb akan terakumulasi pada tulang karena ion Pb2+ menggantikan ion Ca2+. Selanjutnya ada seng. Dalam perairan, seng berbentuk ZnS. Jadi seng atau Zn ya. Dan ada juga tembaga Cu berbentuk tembaga 2 klorida atau CuCl2, tembaga 2 nitrat atau CuNO3 2 kali, tembaga 2 oksida atau CuO, tembaga 2 sulfat atau CuSO4, tembaga 2 karbonat CuCO3, dan tembaga asetat CuC2H3O2 2 kali. Kemudian ada selenium. Selenium atau Se memiliki bentuk Se4 yaitu selenit SeO3 2- dan Se6 yaitu SeO4 2- dalam perairan. Se4 dalam perairan tawar ini bersifat dominan, stabil pada kondisi alkali dan tidak dapat larut serta biasanya juga berkomplikasi dengan logam berat lain seperti G dan Fe. Kemudian ada sianida. Jadi sianida atau Cn ini memang bukan logam berat tetapi merupakan zat kimia yang bersama dengan logam berat ini memiliki peran penting dalam ekstraksi emas sehingga seringkali kita temukan dalam limbah cair pertambangan atau kita sering sebut tailing dalam konsentrasi yang tinggi bersama logam-logam berat lainnya. Keberadaan sianida akan menyebabkan penurunan kualitas air, gangguan kesehatan organisme perairan, yaitu pada sistem pernafasan, mengganggu kestabilan ekosistem yang menyebabkan penurunan keanekaragaman jenis organisme akibat kematian organisme tersebut.
serta juga menyebabkan terjadinya pergeseran lokasi habitat hidup sebagai langkah penyesuaian diri organisme tersebut. Ya, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang kasus pencemaran yang disebabkan oleh logam berat dan cyanida dari pembahasan sebelumnya. Nah, kasus yang sudah kita pelajari bersama Bapak dosen adalah kasus pencemaran logam berat dan cyanida yang ditimbulkan dari limbah pertambangan yang terjadi di Teluk Buyat Manado dan di Papua. Jadi limbah tambang atau yang disebut dengan tiling itu berasal dari ekstraksi emas dan wujudnya gas, cair, dan padat. Jadi limbah cairnya mengandung bahan kimia beracun dengan kadar logam berat dan cyanida yang sangat tinggi. Sedangkan limbah gas dan padatnya mengandung zat kimia bergantung pada jenis mineral biji dan batuan induk yang diolah. Aliran asam tambang atau acid mine drainage merupakan jenis tiling atau limbah tambang yang sangat beracun yang ditandai dengan pH yang sangat rendah. Aliran asam ini berbentuk atau terbentuk dari proses oksidasi yang terjadi pada permukaan partikel batuan, kemudian bereaksi dengan oksigen dan dibantu oleh mikroorganisme. Kemudian limbah tambang dapat mengalami fluktuasi dan tersedimentasi dalam perairan dapat menyebabkan kekeruhan yang tinggi di Teluk Buyat. Teluk Buyat di Manado ya. Dan dengan adanya sedimentasi tersebut, penurunan kualitas lingkungan juga terlihat dari adanya pendangkalan dan perubahan bentang alam dasar laut. Kerusakan pada ekosistem yang terdapat pada perairan serta terjadi penurunan keanekaragaman hayati. Kemudian senyawa lain selain logam berat dan cyanida yang sering digunakan oleh industri sebagai bahan pendukung dari industri adalah PCBS atau polychlorinate biphenyl. Jadi senyawa ini punya tingkat kestabilan yang tinggi dengan sifat penguapannya yang rendah. Dan PCBS ini sifatnya toksik dan persisten di perairan. Kemudian mudah larut dalam lemak sehingga mudah terakumulasi pada organisme. Kemudian PCBS juga cenderung berikatan dengan bahan organik maupun anorganik yang tersuspensi. Jadi PCBS dengan lebih dari 5 klor sifatnya lebih persisten dan sulit didegradasi secara biologis. Nah, kalau PCBS dengan kurang dari 5 atom klor, maka lebih mudah didegradasi ya secara biologis daripada yang lebih dari 5 klor tadi. Nah, kalau untuk baku mutu dari PCBS ini di perairan adalah kurang dari 0,05 ppb. Kemudian keberadaannya dalam konsentrasi yang tinggi di perairan juga akan mengganggu kehidupan organisme perairan dan sanitasi lingkungan atau ekosistem. Kemudian tadi kita sudah mempelajari tentang xenobiotiknya dari toksikologi lingkungannya. Kemudian setelah kita mengetahui seharusnya ada dilakukannya sebuah pemantauan secara berkala terhadap industri-industri yang mengeluarkan limbah-limbah logam berat. Dan pemantauan tersebut dapat kita upayakan dengan cara mengukur setiap parameter perairan dari aktivitas industri tersebut. Kemudian apa saja parameter perairan yang digunakan untuk mengukur kualitas perairan. Jadi, ada beberapa yang dapat menunjukkan penurunan kualitas dan pencemaran di perairan, yaitu warna, suhu, BOD, COD, serta pH. Jadi, warna air ini mampu menggambarkan adanya kadar senyawa kimia radikal atau kimia jahat dalam air limbah sehingga dapat mengganggu ekosistem perairan dan mematikan organisme air karena sifatnya yang sangat toksik. Nah, jadi
kita dapat mengukur warnanya dan memantau kualitas warna. Karena kita tahu dampak dari setelah kita mengukurnya. Kemudian yang kedua adalah parameter suhu, di mana perubahan suhu air dapat menurunkan kadar oksigen terlarut, sehingga terbentuk kondisi habitat yang anaerobik, meningkatkan daya toksik dari suatu bahan beracun, serta mempercepat rusaknya sanitasi lingkungan atau ekosistem sebagai akibat meningkatnya kecepatan reaksi yang terjadi dan metabolisme organisme. Jadi kita bisa mengukur suhu menggunakan alat atau instrumen seperti termometer suhu. Kalau warna, kita bisa menggunakan spektrofotometer juga bisa. Atau kita juga bisa menggunakan refraktometer. Kemudian yang ketiga bisa kita mengukur parameter BOD. Jadi apa itu BOD? BOD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik. Nah, sedangkan berbeda dengan COD, kalau COD banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik secara kimiawi. Kemudian tingginya kadar COD maupun BOD dapat menurunkan kadar oksigen terlarut, menurunkan pH air, sehingga mampu meningkatkan kelarutan logam berat. Nah, dari situ dapat menurunkan sanitasi dan estetika lingkungannya. Kemudian pH. pH adalah parameter yang menggambarkan kondisi asam atau basa dari suatu perairan. Jadi nilai pH yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kestabilan senyawa toksik amonia atau NH3. Sedangkan nilai pH yang terlalu rendah dapat meningkatkan kelarutan logam berat dalam air. Kemudian ketidaksesuaian nilai pH pada perairan dapat mengganggu dan mematikan organisme perairan, serta bisa merusak sanitasi lingkungan pada perairan yang kemudian berpengaruh dalam menurunkan kesehatan pada manusia. Ya, jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak sekali kesalahan itu datang dari saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay di rumah ya.